mau sapa dulu adik-adik kita ya. Hai, halo. Hai. Kembali lagi bersama Lause Febri Dan Lause Iki. bersama Lause Yere. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Karena itu, adik-adik, kita harus menyiapkan diri kita, menggunakan pakaian yang rapi, lalu membawa Alkitab dan juga persembahan kita. Iya, kita bersyukur karena pada hari Kamis itu kita sudah ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, Dia memberikan kita Roh Kudus untuk membimbing dan menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Bapa, ku datang padamu. Dengan sikap berdoa, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, ku datang. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Artinya mengucap syukur atas kebaikan. Dengan lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Untuk memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan, untuk kasih setia Tuhan kepada setiap kami. Kami boleh ada sekarang karena Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur juga untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, yang tinggal di dalam hati kami, yang senantiasa membimbing dan menyertai serta menuntun kami. Hari ini kami akan beribadah. Mohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang bangkit mengalahkan maut. Ia juga hidup untuk selama-lamanya. Dia juga naik ke surga. Dia juga memberikan Roh Kudus sehingga kita boleh menang melawan dosa. Karena itu Lause undang semuanya berdiri, kita mau nyanyikan dan pujikan Tuhan dengan lebih bersemangat lagi. Kita nyanyikan lagu Hidup, Hidup, Hidup selamanya.
kasih. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dia yang terbaik dalam hidup kita. Mari dengan lebih semangat lagi, dengan tetap berdiri, kita naikkan pujian, kita memuji kebaikan Tuhan, kita katakan, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita bersyukur bahwa segala sesuatu yang kita nikmati, baik itu pakaian, makanan, dan minuman, itu semua adalah pemberian Tuhan. Karena itu kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, ketika lagu dinyanyikan, adik-adik boleh memberikan persembahan atau menaruh persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Oke, kita nyanyikan lagu Kami Berterima Kasih. Pakaian, makanan, minuman
boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang berkati persembahan ini sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan atau disampaikan oleh Rasa Ami. Oleh sebab itu, mari semuanya siapkan kembali Alkitabnya. Kita siapkan juga hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian. Hai adik-adik, apa kabar? Saya berharap kalian semua masih tetap sehat-sehat dan juga tetap setia berdoa, membaca Alkitab, dan juga setia bersekutu. Oh ya, apakah saat ini masih tetap semangat? Atau lagi sedang bersukacita? Wah, ternyata ada yang bersedih hati. Kenapa gak bisa lagi kemana-mana ya? Ya adik-adik, jangan bersedih. Gak hanya kalian, Lause dan juga semua Lause gak bisa bebas kemana-mana. Karena saat ini sedang ada wabah pandemi virus corona. Nah, itulah yang membuat kita tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi kita bersyukur. Pemerintah sudah mengeluarkan sebuah aturan larangan yang membatasi semua orang berkumpul atau keluar rumah. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya supaya persebaran virus corona ini segera dapat teratasi. Nah, kalau udah teratasi, kita udah bisa bebas berangkat, bebas jalan-jalan, ke pantai Amal, bisa ke sekolah, bisa ke gereja. Enak kan?
Nah, makanya kita semua harus taat apa yang sudah pemerintah berikan. Nah, adik-adik, waktu itu masih ingat nggak? Yesus juga pernah memberikan larangan kepada murid-muridnya yang tercatat di dalam kitab Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Nah, Yesus memberikan larangan kepada mereka untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem. Kira-kira tujuannya apa ya Yesus memberikan larangan kepada murid-muridnya? Lause mengajak kalian semua berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama kami beribadah dan menyembah Tuhan. Walaupun Tuhan dalam segala keterbatasan kami untuk beribadah, kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Lause mengajak kalian semua membuka Alkitab. Semua udah siap ya? Ya, bagus. Oke, kita akan membaca beberapa ayat di dalam kitab Para Rasul. Kita membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Lalu kita lanjutkan ayat yang ke-8. Lause harap kalian semua mengikuti Lause membaca Alkitab pada saat ini. Sudah ketemu belum? Lause nunggu kalian. Ya, Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Baru. Ya, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang dokter yang bernama Dr. Lukas. Nah, adik-adik, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kami dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lanjut ayat yang ke-8 adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita baca lagi ya, di pasal yang kedua. Nah, ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, sama-sama Lause baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Oh, mereka sedang mabuk anggur manis." Saya ulangi, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Kenapa Yerusalem begitu ramai? Ada apa dengan kota Yerusalem, adik-adik? Oh, ternyata hari itu adalah hari Pentakosta, hari raya panen bagi orang-orang Yahudi. Nah, hari ini sangat besar bagi orang Yahudi, sehingga apa? Banyak orang dari berbagai daerah mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari besar ini, yaitu hari Pentakosta ini. Nah, adik-adik, sementara itu murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan lain-lainnya, mereka ada di mana kira-kira? Ya, mereka masih tetap berada di kota Yerusalem. Karena apa? Mereka tetap ingat pesan dari Yesus bahwa mereka tidak akan meninggalkan kota Yerusalem. Nah, adik-adik, sementara mereka sedang duduk dan mereka berdoa di sebuah ruangan di kota Yerusalem, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi ruangan di tempat itu. Dan mereka juga melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di dalam ruangan itu dan hinggap pada setiap diri mereka masing-masing. Nah, adik-adik, inilah tandanya Yesus menggenapi janjinya kepada murid-muridnya. Roh Kudus sudah datang, ya, seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Sebelum dia ke surga, dia menjanjikan hal itu, dan terbukti hari itu janji Tuhan digenapi. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, murid-murid mulai berbahasa lain. Ya, adik-adik, kenapa mereka bisa berbahasa lain? Karena sesuai dengan janji Yesus, bahwa Yesus menggenapi janjinya kepada murid-muridnya. Dia akan menurunkan seorang penolong, yaitu siapa? Roh Kudus. Dan benar, waktu itu Roh Kudus sudah datang, dan Roh Kudus mengurapi setiap murid-murid Tuhan Yesus. Dan seperti yang Lause sampaikan tadi, mereka semuanya bisa berbahasa bangsa-bangsa yang lain. Wah, waktu itu adik-adik tahu, di kota Yerusalem tidak hanya orang Galilea, tetapi apa? Orang Yahudi dan banyak pendatang dari berbagai daerah, dari negeri yang jauh. Mereka kembali ke Yerusalem untuk apa? Merayakan Pentakosta. Karena begitu banyak
orang yang berasal dari luar. Seperti yang kita baca di dalam pasal 2 ayat 9 tadi. Ada orang apa? Partia, ada orang Media, Elam, orang penduduk Mesopotamia, dan bangsa-bangsa yang lain. Adik-adik, karena dengan kuasa Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus mampu mengucapkan atau mampu berbahasa bangsa-bangsa lain. Dan bahasa itu dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa yang hadir pada waktu itu. Orang Elam, oh dia ngerti bahasa Elam. Orang Mesir, oh ada, mereka ngerti. Dan semua yang hadir pada saat itu, mereka mengerti apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Ajaib bukan? Ya, ajaib sekali. Karena apa? Murid-murid pada waktu itu, mereka belum pernah belajar bahasa-bahasa bangsa lain. Sejak kecil sampai dewasa, mereka belum pernah belajar bahasa-bahasa bangsa lain. Mereka juga nggak pernah apa? Les. Ya, mereka waktu itu tidak ada les. Mereka belum pernah pelajari. Tetapi luar biasa adik-adik. Murid-murid Tuhan semuanya waktu itu mereka bisa berbahasa bangsa-bangsa lain punya bahasa. Nah, jadi karena demikian orang-orang pada waktu itu semua kagum. Dan mereka apa? Alkitab menulis tercengang-cengang menyaksikan bagaimana murid Tuhan dapat berbahasa bahasa mereka. Sehingga mereka ngerti apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Murid Tuhan waktu itu menyampaikan apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Sementara mereka dengan kekaguman mereka, ternyata kita lihat ada orang lain yang menyindir. Mereka merasa mungkin kurang puas. Mereka menyindir, oh mereka sedang mabuk anggur manis. Coba lihat, mereka pasti terlalu banyak minum anggur. Dan sekarang mereka coba lihat, mereka semua pada mabuk anggur manis. Nah adik-adik, aku mau tanya, apakah kalian juga pernah menyindir teman kalian yang lebih berprestasi daripada kalian? Atau bahkan sampai kalian membenci mereka? Aku mau tanya, apakah itu boleh dilakukan? Ya, tidak boleh dilakukan karena itu perbuatan yang kurang baik. Kita seharusnya memberikan pujian kepada teman kita yang lebih berprestasi. Kita memberikan ucapan selamat kepada mereka. Nah adik-adik, dan juga kita ketika melihat ada teman kita yang lebih berprestasi, kita hendaknya juga belajar apa yang mereka lakukan supaya kita juga bisa berprestasi seperti mereka. Adik-adik, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyindir murid itu? Ya, Petrus apakah bereaksi? Ya, dengan kuasa Roh Kudus, Petrus bangkit berdiri. Lalu Petrus dengan berani dan Petrus menegur mereka. Hai kamu orang Yahudi, camkanlah ini baik-baik. Dengarlah perkataanku. Mereka semua ini bukan mabuk anggur seperti yang kalian sangkakan. Hari masih pukul 9, sehingga mereka tidak mungkin mabuk anggur. Mereka semua bisa berbahasa bangsa-bangsa lain karena apa? Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi mereka, Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berbahasa bangsa-bangsa yang lain. Nah adik-adik, Petrus tadinya begitu penakut adik-adik. Masih ingat gak kejadian waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus mau diadili? Petrus sembunyi, ya, bahkan bertemu perempuan. Waktu itu pun dia apa? Tidak mau mengakui Yesus itu adalah gurunya. Dia begitu takut, ya, begitu takut Petrus pada waktu itu. Nah, apalagi semenjak Yesus meninggalkan mereka, Petrus juga penuh dengan kekhawatiran. Tetapi adik-adik, karena urapan Roh Kudus, Petrus
berubah jadi berani, dan dia tampil ke depan dan berani menegur orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lalu Petrus mulai berkhotbah dan menyampaikan firman kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan Petrus mulai khotbahnya, dan Petrus menjelaskan di mana perjanjian lama sudah menubuatkan pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi pada hari itu. Kemudian Petrus lanjutkan lagi, dia menceritakan kehidupan Yesus, kemudian kematian Yesus, kemudian kebangkitan Yesus, bahkan juga sampai kenaikan Yesus. Nah, waktu itu Petrus menegur mereka dengan nyaring. Hai kamu orang Yahudi, Yesus yang tidak bersalah telah kalian salibkan. Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian lakukan. Nah, adik-adik, Petrus menyampaikan hal itu kepada orang-orang pada waktu itu hadir. Nah, kemudian Petrus juga menyampaikan bagaimana waktu itu Yesus mati, kemudian karena kuasa Allah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian Yesus hidup, ya, dan Petrus waktu itu bersaksi kepada mereka. Dia mengatakan, saya melihat Yesus hidup. Kemudian Petrus bersaksi lagi, kami juga melihat bagaimana waktu itu Yesus bangkit dan naik ke sorga. Kami semua menyaksikannya. Nah, adik-adik, setelah orang-orang pada waktu itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus, mereka semuanya apa? Terharu. Lalu mereka tanya kepada Petrus, Petrus, apa yang harus kami perbuat? Apakah kesalahan kami akan diampuni? Adik-adik, Petrus dengan tegas mengatakan di dalam Kitab Para Rasul di ayat 38. Langsung baca buat kalian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Adik-adik, luar biasa. Waktu itu setelah Petrus menyampaikan dan terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Apa? 3.000 orang kurang lebih. Waktu itu mereka semua jadi percaya dan menerima jadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Dan mulai saat itu jumlah orang percaya makin bertambah, adik-adik. Ditambah yang tadi 3.000, ditambah lagi sebelumnya. Makin hari jumlah mereka semakin bertambah. Mereka berkumpul, adik-adik. Mereka di bawah bimbingan Petrus dan murid-murid lain, mereka belajar tentang firman Tuhan. Petrus dan murid lain mengajar mereka tentang firman Tuhan. Semakin hari dan di bawah pimpinan Roh Kudus, iman mereka semakin hari semakin didewasakan dan mereka semakin dikuatkan, adik-adik. Nah, adik-adik, dengan pertolongan Roh Kudus, orang pada waktu itu mereka berkumpul, mereka saling membagi makanan. Yang kaya memberikan yang miskin, ya. Kemudian yang punya lebih, dia jual hartanya, dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Mereka tidak pelit. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam hati mereka, memberikan kehidupan, memberikan sifat murah hati kepada mereka, sehingga mereka membagi dan membantu saudara-saudara yang lain. Nah, adik-adik, Roh Kudus mulai saat itu menyertai dan memberkati pekerjaan Tuhan. Mulai saat itu persekutuan gereja Tuhan mula-mula mulai berkembang. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai mereka. Makin hari jumlah mereka makin bertambah banyak. Dan gereja yang di Yerusalem berkembang pesat, adik-adik. Lalu mereka berkembang ke sekitar
memberitakan Injil kepada sekitar Yerusalem. Lalu mereka lebih jauh lagi di bawah pertolongan dan kuasa Roh Kudus, dan Injil Tuhan diberitakan sampai ke ujung dunia dan bahkan sampai di Indonesia, sampai di tempat kita hari ini. Itu semua karena apa, Jadi? Karena kuasa Roh Kudus semata-mata. Dengan Roh Kudus, adik-adik, membuat orang hatinya menjadi percaya. Dengan kuasa Roh Kudus, membuat iman seseorang menjadi bertumbuh. Dengan Roh Kudus, orang-orang dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu saya mau tanya kepada kalian semua, bagaimana dengan kalian semua? Hari ini, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan sudah berkembang bahkan sampai di tempat kita. Apakah kalian semua juga mau seperti rasul-rasul memberitakan Injil kepada teman-teman kalian? Ya, gak usah percaya, kalian semua pasti mau. Tetapi adik-adik, kita harus ingat, kita harus bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Kita harus meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Hanya dengan kuasa Roh Kudus orang dapat percaya kepada Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus orang bisa mengerti firman Tuhan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus orang dapat menerima Tuhan Yesus. Itulah sebabnya adik-adik, sebelum kita pergi menyampaikan Injil kepada teman kita, kita harus berdoa. Kita minta pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati mereka, agar ketika kita datang menyampaikan Injil Tuhan, hati mereka sudah dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti firman Tuhan dan bahkan percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus berjanji saat itu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita semua, kita bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus akan berdiam di dalam setiap hati kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi muridnya, untuk belajar firman-Nya, dan bahkan Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Maukah adik-adik mengambil bagian di dalam pekerjaan kerajaan Allah ini, agar gereja Tuhan boleh semakin berkembang dan terus berkembang? Nah, sebelum kita berdoa, Pak Ustaz ingin kalian kembali membuka Alkitab kalian, ayat hafalan atau ayat emas buat kita pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Oke, mari kita membaca bersama-sama. Kita baca 3 kali. Setelah itu, Pak Ustaz harap kalian menghafalnya di rumah ya, di rumah masing-masing. Oke, mari kita baca. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terakhir, mulai hafal ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hafal ya adik-adik semua. Baik, Ause akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan berdoa. Ingat bahwa kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita harus bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kita dimampukan untuk memberitakan Injil, bahkan kita dimampukan untuk membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, karena semuanya itu karena kuasa Roh Kudus. Oke, Ause mengajak kalian semua, mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberikan penolong bagi kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh membaca firman-Mu, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar senantiasa di dalam hidup kami mau bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Sehingga Tuhan, kami boleh dimampukan untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kami juga boleh dimampukan untuk memberitakan Injil Tuhan kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita akan memimpin kita untuk mengasihi Yesus dan memberitakan Injil Tuhan. Karena itu kita mau angkat pujian, beritakan Injilnya selamanya. Injil. Ya, ibadah kita telah selesai. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap tim medis, baik perawat, dokter, bahkan petugas ambulan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, semangat, perlindungan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dapat membantu pemerintah. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, biarlah kami tetap setia meskipun saat ini kami sulit untuk beribadah berkumpul bersama. Biarlah kami tetap setia beribadah di rumah, berdoa bersama keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan dan giat untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, ada pengumuman Nah, pengumumannya adalah ibadah kita seperti
biasa, yaitu jam 7.30. Jadi minggu depan anak-anak silakan siapkan dirinya sebelum jam 7.30 ya, supaya jam 7.30 sudah siap untuk beribadah. Oke? Nah, ibadah kita sudah selesai. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.